Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin yang khatib muliakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan amalan yang mudah, amalan yang sangat mulia dan memberikan keajaiban. Berdoa kepada Allah merupakan ibadah, bukan sebuah adat istiadat atau kearifan lokal daerah tertentu. Dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya berdoa merupakan urusan agama. Siapa yang melakukannya berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan dengan ikhlas, maka doa itu akan membawa kebaikan buat dirinya. Sedangkan siapa yang menyelewengkan doa kepada selain Allah, maka ia telah berbuat satu perkara besar dalam urusan agama ini. Hadirin jamaah yang saya muliakan, doa memiliki keajaiban. Yang khatib maksudkan adalah bahwasannya doa yang dilakukan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi kita Muhammad SAW itu adalah perkara yang bermanfaat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu adalah perkara yang bermanfaat, baik untuk perkara yang telah terjadi maupun untuk perkara yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah bidu'a. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, berdoalah kalian. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Inilah yang dimaksud daripada keajaiban di dalam doa, bahwasanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang bermanfaat. Lalu apa di antara keajaiban doa tersebut? Yang pertama, doa menunjukkan keadaan orang yang berdoa dalam pandangan Allah dan syariatnya. Orang yang berdoa bisa diketahui
Apakah dia orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah? Apakah dia orang yang menyekutukan Allah? Dari doa bisa diketahui apakah orang tersebut memiliki pengetahuan yang benar tentang cara berdoa, adab-adab dalam berdoa, atau ia adalah orang yang melampaui batas, bahkan serampangan di dalam berdoa. Sebagai satu contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang yang berdoa kepada selain Allah. Misalnya di dalam surat Fatir ayat ke-14, Allah mengatakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Hadirin rahimakumullah, saya yakin jamaah yang membaca Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas akan menemui ayat ini. Persoalannya apakah mengerti artinya atau tidak? Karena banyak orang pembaca Al-Quran, ketika ia berdoa, bukan ia tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berlindung bukan kepada Allah, memasuki tempat-tempat yang dia anggap angker atau menakutkan, bukan ia menyebut misalnya kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak di kalangan hamba-hamba Allah ketika melewati tempat-tempat tersebut, memasuki tempat-tempat tersebut, keluar kalimat-kalimat yang diajarkan mungkin oleh orang tuanya atau nenek moyangnya atau lingkungan setempatnya. Jangan lupa baca numpang-numpang. Bahkan yang lebih parah, ibunya yang ngajarkan, ayo baca numpang-numpang, anak bagong mau pipis. Kenapa ya tidak ajarkan kalau masuk kamar mandi ucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan dalam surat Fatir ayat 14 ini Allah menyebutkan, in tad'uuhum, apabila kamu menyeru mereka. Siapa mereka yang diseru itu? Yaitu makhluk Allah yang mereka yakini bisa memberikan apa yang mereka butuhkan, yang bisa menenteramkan kegalauannya, atau bisa melindungi mereka dari perkara yang menakutkan. Hingga apa yang diseru selain Allah dikenal dengan nama berhala. Apabila mereka kamu menyeru mereka, yaitu berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u, kalau seandainya mereka bisa mendengar, berhala-berhala selain Allah itu, apa yang kamu seru, yang kamu berdoa kepadanya selain Allah itu, bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan pernah bisa mengabulkan doa kamu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti mereka ini yang kamu seru, yang kamu berdoa kepadanya selain Allah itu akan mengingkari kemusyrikanmu. Coba Allah menyebutkan dengan terang bisyirkikum. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh aneh manusia ini. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, ia berdoa kepada selain Allah. Dia minta uang kepada kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Dia minta sesuatu yang ia inginkan dalam hidupnya kepada orang-orang yang ketika masih hidup saja tidak mampu memenuhi hajat keluarganya, masyarakatnya, tapi ketika sudah mati lalu memiliki yang mereka namakan karomah. Padahal itu adalah tipu daya syaitan. Kalau seandainya ada orang berdoa di kuburan-kuburan yang dianggap keramat, entah mereka namakan sebagai aulia, mereka dan itu, kalau seandainya apa yang mereka inginkan dikabulkan, maka itu adalah istidraj. Menurut yang bersangkutan sebuah karunia, padahal ia sedang disesatkan, dibenamkan dalam lumpur kesyirikan. Tadi lihat ayat ini, wa yaumal qiyamati
yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat nanti siapapun yang diseru disembah selain Allah, ditujukan doa-doa kepada mereka, mereka akan mengingkari kesyirikan kamu, mengingkari kemusyrikan kamu. Ayat itu ada di Quran yang kita miliki. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan kalimat wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa memberikan penjelasan kabar yang begitu terang selain Allah yang maha mengetahui segala rahasia. Hadir rahimakumullah. Apabila seorang muslim tidak yakin dengan Quran yang dibacanya, tidak yakin dengan firman Allah yang dia lihatnya, atau sabda Nabi yang ia dengarnya, mau percaya sama siapa? Buanglah berhala-berhala selain Allah itu, bertaubatlah kepada Allah, berdoalah, minta kepada Allah apapun yang kita inginkan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah. Bahkan di dalam surat Al-Ahqaf sana disebutkan siapa orang yang lebih sesat pada orang yang menyeru selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Jadi orang yang berdoa kepada Allah itu dalam pandangan Allah dan syariatnya adalah orang yang menyekutukannya, orang yang menyimpang, orang yang bahkan lebih sesat. Allah yang bilang. Apakah kita berani mengatakan ketika ada seorang membacakan ayat semisal itu, oh itu Wahabi? Apakah Allah Wahabi? Allah Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi. Hadirin rahimakumullah. Jadi dari doa ini ketahuan kondisi kita. Apakah kita termasuk orang yang berada di atas agamanya atau termasuk orang yang menyimpang dari agamanya? Itulah keajaiban doa. Saat kita melihat orang berdoa, maka kalau kita mengerti agama, kita bisa tahu, oh orang ini demikian dan demikian. Kemudian keajaiban yang kedua, doa bermanfaat menjadi sebab untuk kita mendapatkan perkara-perkara yang kita harapkan dan kita inginkan. Semisal mendapatkan hidayah, mendapatkan rezeki, mendapatkan kebutuhan kita. Di dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, juga dalam Sahih Bukhari, bahwasanya ibunya Anas bin Malik mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakanlah pembantu kecilmu ini, yaitu Anas bin Malik. Doakanlah Anas bin Malik. Maka di antara yang Nabi sebutkan, beliau mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya. Hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Allah kabulkan doa Nabi kita. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang panjang usianya, banyak hartanya, banyak keturunannya. Ini diantara manfaat daripada doa yang Nabi panjatkan untuk Anas bin Malik. Dari sini kita mengetahui doa itu bermanfaat, penuh dengan keajaiban. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kita, idza tamanna ahadukum falyastakthir. Apabila salah seorang di antara kalian menginginkan sesuatu, falyastakthir, maka hendaklah dia sering-sering atau memperbanyak berdoa kepada Allah, fa innahu yas'alu rabbahu azza wajalla. Karena sungguhnya dia meminta kepada Allah azza wajalla. Allah yang maha kaya, yang maha mampu, yang sangat senang diminta, namun sangat marah jika dimaksiati. Hadirin rahimakumullah. Keajaiban yang kedua ini banyak kali contoh-contoh. Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW dalam kondisi menangis. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Ya, mengadu kepada Nabi SAW, masih hidup, bukan ke kuburannya. Ya Rasulullah, aku telah mengajak ibuku ke dalam Islam.
namun ia tidak mau bahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan tentang dirimu, maka doakanlah ibuku. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibundanya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun kembali ke rumah dengan perasaan bahagia karena mendengar Nabi SAW mendoakan doa yang sangat bermanfaat untuk kehidupan ibu dan keluarganya. Sampai di rumah ternyata ibundanya menyatakan, ya, wahai Abu Hurairah, diamlah di tempatmu, aku sedang mandi, aku sudah masuk ke dalam Islam. Maka balik lagi Abu Hurairah dengan tetesan linangan air mata. Linangan air mata yang pertama karena sedih, gundah gulana ibunda yang diajak ke dalam Islam bukan malah mencaci maki. Sedangkan air mata yang kedua karena rasa bahagia. Wahai Rasulullah, bergembiralah, sungguhnya Allah telah mengabulkan doamu, ibuku telah masuk Islam. Kemudian inilah di antara kecerdasan Abu Hurairah. Ya Rasulullah, berdoalah agar orang-orang mukmin mencintai Abu Hurairah dan ibunya, dan begitu juga sebaliknya, Abu Hurairah dan ibunya mencintai orang-orang beriman. Maka di antara apa yang didapatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidaklah seorang mukmin mendengar nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melainkan hatinya mencintainya. Tidak ada rasa benci, apalagi menuduh sampai mengkafirkan beliau atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi coba radhiyallahu taala anhu, bagaimana hati kita? Apabila hati kita benar-benar lapang, tidak ada kecurigaan, apalagi kebencian dan permusuhan, mudah-mudahan itu termasuk daripada, ya, manfaat doa Nabi SAW kepada beliau dan untuk kita. Berarti menunjukkan adanya iman di dalam diri kita. Karena itulah ulama Ahlussunnah memasukkan hubbus sahabah, cinta kepada para sahabat, termasuk iman. Benci kepada para sahabat Rasulullah termasuk kemunafikan. Nauzubillah. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, keajaiban yang ketiga, doa merupakan cara yang bersih, yang paling bersih untuk meminta kejelasan atau keputusan hukum. Ya, doa adalah cara yang paling bersih untuk meminta kejelasan atau kepastian hukum. Hukum khamr belum terang, Umar bin Khattab diantara doanya adalah Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah. Bagaimana disebutkan oleh Imam Nasai dalam Sunan. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami hukum khamr dengan penjelasan yang gamblang, penjelasan yang lengkap. Maka tidak lama kemudian turunlah ayat yang mengharamkan khamr. Begitu juga dengan apa yang terjadi di kalangan para sahabat ketika ada yang difitnah, ada yang dituduh. Ya, bahkan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu mendengar ada orang mencela Ali bin Abi Thalib, mencela Zubair, maka beliau mencegah, janganlah kau cela orang-orang yang telah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang itu mengatakan, jangan kau takut-takuti aku seperti layaknya engkau seorang nabi menakut-nakuti. Maka karena orang itu tidak mau, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa, ya Allah, apabila orang ini yang mencaci maki orang-orang yang telah mendapatkan kebaikan darimu mengundang murkamu, maka jadikanlah ia pelajaran dan tanda-tanda kekuasaan darimu. Tidak lama kemudian datanglah seekor unta menerobos kerumunan manusia seperti sedang mencari-cari sesuatu. Siapa yang dicari? Ternyata orang yang tadi mencela itu kemudian diinjak-injak oleh unta. Begitu juga dengan kita. Ketika kita bingung ini sebenarnya benar atau salah, minta kepada Allah. Ya Allah, jikalau apa yang menimpa kami ini adalah bagian ketetapan Engkau, bukan makar daripada musuh-musuhmu, limpahkan kepada kami pahala, kesabaran,
pahala di dalam menjalani semua ini demi mencari wajah-Mu. Namun kalau ini adalah makar dari musuh-Mu, ya Allah, selamatkanlah Islam dan kaum muslimin dari makar mereka dengan cara-Mu ya Allah. Seandainya kaum muslimin berdoa seperti itu lebih baik ketimbang apa? Berkeluh kesah. Akhirnya tidak banyak perkara yang bisa kita lakukan untuk kebaikan dunia maupun akhirat kita. Mudah-mudahan berbagai keajaiban ini, di antara keajaiban ini, memotivasi kita untuk lebih banyak berdoa kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Karena kalau kita tidak mampu merubah keadaan dengan ucapan dan tindakan, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi apapun dengan untayan doa yang tulus. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan sia-siakan berdoa, apalagi di bulan yang penuh kebaikan ini, bulan barokah, di mana Ramadan merupakan salah satu waktu mustajabnya dalam berdoa. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita sama-sama sayangi sisa umur kita ini. Mari kita perbaiki keadaan kita. Mari luruskan niat-niat kita demi memuliakan Allah, Rasul dan agamanya. Apapun urusan kita, mari kita bersama sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah jalan keselamatan, kemuliaan dan akibat yang baik dalam semua urusan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka hayatan thayyibah wa mitatan ala sunnah wa nas'aluka jannatal firdaus ma'a nabiyyina Muhammadin bi ghairi hisabin wala adabin innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.